Shalom, selamat pagi untuk Bapak Ibu, saudara-saudara sekaliannya, dimanapun saudara berada pada pagi ini. Selamat hari Minggu, dan untuk sementara kita masih tetap beribadah di rumah masing-masing. Namun saya percaya walaupun di rumah saja, Tuhan juga hadir dan mau memberkati kita semua. Untuk renungan kita pagi ini, kita akan membaca dari kitab Efesus pasal 5 ayat 15 sampai 17. Karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Ayat-ayat ini kembali saya sampaikan kepada saudara-saudara. Beberapa waktu yang lalu saya sudah sampaikan di ngopi pagi, tapi kembali saya bawa kepada saudara di minggu pagi ini, karena ada hal-hal yang perlu disampaikan lewat ayat ini. Kalau kita melihat firman Tuhan mengatakan bahwa hari-hari ini adalah jahat, hari-hari yang luar biasa, menakutkan. Lalu apa yang harus kita lakukan? Apa yang saya dan saudara harus lakukan saat-saat ini? Yang harus kita lakukan saat-saat ini sesuai dengan Markus 14 ayat 38 mengatakan, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Yang mau saya ketengahkan pada pagi ini, apa yang harus kita lakukan sesuai dengan firman Tuhan ini? Yang harus kita lakukan saat ini adalah berjaga-jaga dan berdoa. Sekali lagi, berjaga-jaga dan berdoa. Yang harus dijaga pertama adalah jagalah hatimu. Jaga hati. Sesuai dengan Amsal 4 ayat 23 itu mengatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadi hari-hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian, kita harus menjaga hati kita. Hal lain yang perlu kita jaga adalah kita menjaga pikiran kita. Ya, jaga pikiran dengan cara selalu berpikir positif. Sebabnya saya mau bacakan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian di dalam Filipi pasal 4 ayatnya yang ke-8. Filipi 4 ayat 8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dengan demikian Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita selalu berpikir positif. Ya, selalu berpikir yang baik. Dalam menghadapi tantangan, kesulitan, ancaman kehidupan hari-hari ini, tetaplah berpikir positif. Mengapa kita harus menjaga hati dan pikiran kita?
Sebuah gambaran untuk kita, sebuah kapal tenggelam bukan disebabkan air yang berada di sekelilingnya, tapi disebabkan air yang berhasil masuk ke dalamnya. Kita perlu jaga pikiran, jaga hati kita, supaya terpelihara hal-hal yang di luar tidak bisa masuk, sehingga kita tetap terus maju dan terus maju di dalam Tuhan. Saudara tidak akan jatuh atau hancur karena tuduhan, fitnahan dari orang-orang di sekitar saudara. Selama saudara tidak membiarkan semua itu masuk ke dalam pikiran, terus ke dalam hati saudara. Sebabnya pagi ini saya anjurkan, jaga hati dan kita tetap menjaga pikiran. Sebuah telur jika dipecahkan oleh kekuatan dari luar, maka kehidupan dalam telur itu akan berakhir. Saudara-saudara sekalian, jagalah hidup saudara, hati dan pikiran, agar tidak ada hal kekuatan-kekuatan dari luar untuk menghancurkan kehidupan kita, karena itulah akhir dari kehidupan. Saya ulangi, jika sebuah telur dipecahkan oleh kekuatan dari luar, maka kehidupan di dalam telur itu akan berakhir. Tapi jika sebuah telur dipecahkan oleh kekuatan dari dalam, maka kehidupan baru telah lahir. Jadi saudara-saudara, biarlah yang di dalam kita lah yang berkarya. Roh Kudus yang ada dalam kehidupan kita, firman yang ada di dalam kehidupan kita, itulah yang akan melahirkan hal-hal baru. Dan kita jaga supaya yang dari luar yang tidak baik tetap ada di luar, tidak dapat masuk ke dalam kehidupan. Hal-hal besar itu selalu dimulai dari dalam diri kita sendiri. Bahagia, sukacita, damai sejahtera itu pun timbul dari dalam hati kita sendiri. Makanya hati kita perlu dijaga, pikiran kita perlu dijaga, agar supaya semua yang baik itu, sukacita dan semuanya tidak akan hilang. Dan pada akhirnya, saya sekali lagi ucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus menyertai, melindungi, dan memberkati kita semua. Immanuel. Tetap semangat Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Tetap maju di dalam Tuhan. Mari kita saling mendoakan satu dengan yang lain, supaya kita tetap ada kekuatan di dalam Kristus Yesus.